Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Ketemu lagi bersama aku, Septiovia. Kali ini aku mau ngejawab kebingungan kalian nih. Mending jualan di sosial media aja, apa jualan di e-commerce platform jual beli juga ya? Nah, kali ini gue bakalan ngejelasin nih, apa sih kelebihan dan kekurangan jualan di sosial media dibanding jualan di e-commerce. Jangan di skip, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Langsung aja ya, jadi secara mendasar dulu nih, apa sih sosial media itu? Jadi sosial media itu kan adalah media atau sarana untuk berbagi informasi kepada pengguna lainnya. Informasi apa aja, apapun itu. Bisa budaya, edukasi atau pendidikan, ekonomi, lifestyle, dan apapun itu, banyak lagi yang bisa kalian bagi informasi di situ gitu kan. Kemudian e-commerce. Apa sih e-commerce gitu? E-commerce itu adalah platform jual beli, ya kan? Sebuah media atau sarana untuk jual beli. Orang yang datang ke situ ngapain? Udah pasti kalau nggak mau beli, ya mau jualan gitu kan? Kemudian apa sih fungsinya dari sosial media itu sendiri gitu? Kalian pasti punya kan akun sosial media, akun Facebook, akun Instagram, WhatsApp, dan sebagainya, Telegram punya kan ya. Setiap informasi yang kalian bagikan itu pasti kalian punya tujuan dong. Tujuannya yap bener banget, yaitu branding. Kak, tapi aku nggak jualan. Walaupun kalian nggak jualan, walaupun kalian nggak punya produk, tetap kalian itu namanya personal branding, membangun karakter. Karakter yang seperti apa nih yang akan kalian bangun di sosial media kalian gitu. Mungkin karakter personal brandingnya kalian itu sebagai orang yang edukatif, selalu membagikan konten-konten edukasi gitu. Atau kalian lagi jualan nih, kalian mau ngenalin produk-produknya kalian gitu kan. Akhirnya yang namanya orang tadinya nggak tahu jadi tahu karena kalian share di sosial media. Ini loh brand aku nih, SE Perfume misalnya, contohnya ya kan. Ini nih SE Perfume. Oh, yang tadinya orang nggak tahu sama sekali kan tentang brand atau merek itu, akhirnya orang tahu. Oh, berarti Septiovia jualan parfum yang namanya SE Perfume gitu kan, orang tahu. Tahu aja nih. Kemudian tiap hari kalian ulang di sosial media gitu kan. Kalian upload terus, kalian bikin Insta Story, kalian upload Reels Instagram misalnya, kalian upload feed di Instagram atau di Facebook juga gitu kan, atau di YouTube tentang brand kalian. Akhirnya orang nggak sekedar tahu, tapi juga mengingat. Lama-lama jadi ingat nih, oh iya kemarin ya dia pernah ngenalin brand yang namanya SE Perfume. Oh iya, jadi ingat. Karena udah keseringan gitu kan, diulang-ulang terus, jadinya nggak cuma inget, jadinya tertanam di sini gitu kan, dalam banget nih. Oh, berarti kalau parfum ya SE gitu kan, kalau SE ya pasti parfum gitu kan. Nah, mereka mulai melihat logonya, udah apal, berarti sudah tertancap ya kan. Berarti fungsinya untuk branding ya, atau media promosi. Kemudian apakah cukup sampai di situ aja nih? Cukup orang tahu dan kenal brand kita doang? Cukup orang paham dan hafal kita punya brand nih, SE Perfume? Tentu saja tidak gitu kan. Tujuan seorang penjual adalah produknya laku, ada omset. Pasti kita butuh produk kita ini dibeli. Tapi pertanyaannya, apakah semua pengguna dari media sosial itu adalah pembeli kita, target market kita? Tentu saja bukan ya kan. Bisa saja sebagian iya, tapi sebagian lagi adalah bukan. Apakah efektif kita jualan hanya di media sosial? Nih ya, kalau misalnya kita jualan di media sosial saja, dari 100% nih orang yang DM nih, misalnya kita bikin konten promo ya tentang SE Perfume nih, wah banyak tuh yang komen ya kan, banyak yang DM. Dari 100% nih, dari hasil riset yang saya sudah pernah jalankan sendiri ini, 20%-nya ini tanya-tanya doang nih, gak tahu maksud dan tujuannya apa nih.
tanya-tanya, iya belinya kagak gitu kan, apakah masih nimbang-nimbang gitu kan, oh pengeluarannya hari ini oke lah masih ada gitu kan, beli nggak ya, masih ragu nih yang 30% nih. Intinya tanya-tanya doang ya kan. Yang 10%-nya fix beli, alhamdulillah ya kan, nyantol ya kan, buat pemasukan, buat omset nih yang 10%. Yang 60%-nya ini kepo doang, mau tahu doang nih. Oh berarti kamu punya brand baru ya, oh si ini nih punya brand baru, udah kepo doang, sekedar tahu doang gitu kan. Itu pengalaman pribadi ya kan, di promo di sosial media. Tapi nggak apa-apa, memang tujuannya itu, memang tujuannya untuk media promosi, untuk branding, untuk pengenalan ya. Memang tujuannya biar orang kepo, biar orang tahu aja ya, nggak sampai orang fix beli. Nah kemudian fix belinya gimana? Fix belinya adalah kita giring ke e-commerce, ke platform jual beli nih. Karena fungsi utama dari e-commerce seperti Shopee ini adalah mempermudah para penjual untuk bertemu pembelinya. Kita ini punya kesempatan besar nih setiap harinya untuk bertemu dengan jutaan pengunjung yang memang datang di platform Shopee ini untuk beli gitu kan. Niat awalnya memang untuk beli. Orang kan buka aplikasi, oh saya mau cari sesuatu nih, lihat-lihat di Shopee, mau cari ini, pergi ke link ini karena konten promosi yang kita bikin di sosial media, di Instagram misalnya, kemudian kita giring untuk datang ke Shopee kita. Kenapa sih harus kita giring ke platform jual beli Shopee gitu kan? Kenapa nggak kita jualan di Instagram aja gitu? Oke, bakalan aku jelasin kenapa harus platform Shopee ya kan. Yang pertama nih, hemat waktu gitu. Kalau kita giring ke platform Shopee nih, kita nggak perlu nih nungguin orang-orang yang PHP gitu kan, mau beli apa enggak, nggak perlu buang-buang waktu ya kan. Kalau di Shopee, kalau kita udah kasih link, begitu dia mau, ya udah dia akan check out dengan sendirinya. Sistem sudah otomatis ya kan memproses, dan di situ datanya juga sudah jelas dan lengkap gitu kan. Kalau di sosial media kita harus memprosesnya secara manual, bukan secara sistem yang serba otomatis. Enak banget tuh buat penjual, udah nggak perlu ngirim, Kak isi format ini ya, nama, nomor telepon, alamat dan sebagainya, nggak perlu gitu. Udah muncul dengan sendirinya secara otomatis gitu di Shopee. Udah ada otomatis namanya, nomor telepon, alamat, tanpa kita minta mereka ngisi itu semua gitu kan. Otomatis kita dapat data lengkapnya mereka, si pembeli kita gitu kan. Terus yang kedua, otomatis nih ada di pesanan dikemas. Jadi kita nggak akan kelupaan gitu, nggak akan kelewat mana pembeli yang udah kita layanin, yang udah kita kirim barangnya atau belum gitu. Jadi di situ bisa buat pengingat juga nih, berarti dikemas nih berarti belum kita kirim produknya. Kalau dikirim, sudah dikirim berarti udah selesai. Tapi kalau di sosial media kita harus urus semuanya secara manual ya. Mulai dari kita harus kirim format ordernya, nama mereka, nomor telepon mereka, terus juga alamat mereka, kita harus catat secara manual. Kemudian juga untuk orderan, list orderan kita juga kita harus catat sendiri ya. Siapa aja sih yang belum bayar, kita harus tagih secara personal, kita harus tagih secara manual. Terus juga kita harus kasih nomor rekening kita secara pribadi. Begitu dia udah bayar, berarti kita harus ingat-ingat nih, oh yang ini udah bayar, yang ini harus kita kirim gitu kan. Kalau banyak orderannya, ya itu tadi resikonya ya kita harus inget gitu kan. Kalau Shopee enggak, semuanya serba otomatis dan tersistem. Nggak mungkin ada pesanan yang kelewat atau kita lupa nggak kirimin, itu nggak mungkin gitu. Karena di situ ada deadline-nya juga. Dari setelah pembayaran pembeli itu maksimal 2 hari produk harus kita kirimkan. Kalau nggak akan tercancel otomatis oleh pihak Shopee gitu kan. Kita juga harus mempertahankan rating toko kita ya kan. Ketiga ini kita dibikinin pembukuan secara otomatis guys sama Shopee. Jadi jelas terukur nih, tanpa repot-repot kita nyatet berapa sih omset kita. Kita bisa cek berapa pemasukan kita harian, mingguan, bulanan, bahkan tahunan. Kita tinggal cek nih, oh berarti omset saya nih di Shopee sekian. Bisa kita cek, bisa kita lihat, bisa kita pantau di situ gitu. Oh
performa kita nih menurun nih, atau wow performa kita naik terus nih setiap minggunya gitu. Dan di situ ada penilaian Shopee juga gitu kan. Kemudian yang keempat nih, yang lebih kerennya lagi nih di Shopee nih, kita bisa manfaatin fitur-fitur promosi dari Shopee guys, yang bikin makin bisa menarik para calon pembeli nih. Apa aja sih? Nih, free ongkir. Orang kalau beli online, yang pertama dipikirin adalah dia ongkos kirim kan. Nah, kita bisa bikin promo free ongkir. Ada program free ongkir juga, ya kan, kita bisa ikutan nih para penjual tanpa dipungut biaya admin loh. Ini gratis, ditanggung oleh pihak Shopee untuk yang free ongkir. Beda lagi sama free ongkir ekstra dan sebagainya, ya kan. Nah, kemudian ada juga yang cashback. Kalian bisa bikin promo cashback. Beli minimal 50.000, cashback 1000 koin gitu misalnya. Gede banget kan kelihatannya 1000 koin gitu. Padahal cuma 1000 rupiah gitu cashbacknya, tapi nggak apa-apa, itu lumayan banget gitu buat para emak-emak, ya kan. Beli susu beda 1000 perak aja pindah toko gitu kan. Kemudian lagi nih, bisa juga nih kayak voucher diskon gitu. Beli minimal seharga 100.000, diskon 5.000 rupiah gitu kan. Atau paket hemat, paket bundling gitu, beli 2 lebih hemat, paket combo gitu. Beli satu misalnya 50.000, tapi beli 2 80.000, ya kan, bisa hemat sampai 20.000 dong berarti kalau kita beli yang paket combo gitu. Juga selain penjual nih, atau kita bisa ikutan program promo Shopee, ya kan. Shopee juga ngadain program-program untuk kita para penjual nih, supaya produk kita cepet laku gitu. Misalnya nih kayak kita untuk ikutan flash sale toko saya gitu kan, flash sale Shopee, program 10-10, 9-9, 11-11, 12-12, program kemerdekaan dan sebagainya kan. Banyak banget itu program-program yang kita bisa ikutin. Karena memang Shopee ini fitur-fiturnya sudah disetting untuk penjual dan pembeli gitu. Penjual yang ngemudahin untuk jualannya mereka, dan para pembeli yang ngemudahin untuk beli produk gitu, tanpa diberatkan di ongkos kirim, banyak voucher diskonnya, banyak cashbacknya, banyak promonya kayak gitu kan. Siapa sih yang nggak tergiur gitu kan? Apalagi ada program gratis ongkir tanpa minimum belanja gitu kan. Siapa sih yang nggak tergiur gitu kan. Para penjual juga yang banyak program-program untuk penjualnya, kayak program naikkan produk saya, naikkan toko, program itu semua yang ngemudahin untuk para penjual dan pembeli udah pasti adanya di e-commerce, khususnya di Shopee gitu. Nggak mungkin ada di sosial media. Jadi jualan di Shopee ini bakalan lebih potensial banget ya buat kalian ningkatin omset penjualan kalian. Ini perbandingan ya antara kalian jualan di sosial media aja atau jualan di e-commerce Shopee juga. Ini perbandingannya udah pasti jauh banget ya kan. Makanya coba kalian jualan di Shopee dan pakai fitur-fitur Shopee-nya. Banyak juga kok fitur untuk para penjual yang gratis gitu kan, tanpa biaya admin tambahan gitu. Kalian bisa cobain dulu, udah aku jelasin di konten-konten sebelumnya, kalian lihat aja. Yang jelas sosial media dan e-commerce Shopee itu saling berkaitan ya guys ya. Misalnya kalian udah punya cukup banyak follower di Instagram, misalnya kalian selebgram gitu kan ya, terus kalian punya toko di Shopee, nah kalian bisa share tuh toko Shopee kalian atau program-program promosi yang udah kalian ada di Shopee, kalian bisa share di Instagram kalian. Misalnya bulan ini nih aku lagi ada diskon voucher gitu, voucher diskon 30.000. Nah aku selalu share di sosial media aku, di Instastory gitu misalnya, kayak gitu. Terlebih sekarang Shopee juga udah ada fitur yang namanya Shopee Video juga. Kalian juga udah bisa share-share konten promosi juga di situ, video-video promo produk kalian juga udah bisa kalian share di Shopee. Dan kalian juga bisa ngikutin Shopee Live juga ya, untuk berinteraksi langsung dengan calon pembeli secara live tuh. Bisa tanya jawab juga secara live gitu. Kalian bisa langsung jawab pertanyaan-pertanyaan pembeli kalian, dan pembeli juga bisa tahu detail produk kalian di Shopee Live atau di Shopee Video gitu kan. Oke guys, kayak gitu aja.
Kalau kalian ada pertanyaan, silahkan kalian tanyain di kolom komentar ya. Jangan lupa kalian nyalain notifikasi atau loncengnya biar kalian gak ketinggalan konten-konten terbaru mengenai Shopee dari aku. Dan wajib banget follow IG aku nih guys, @alfiasafety, dan follow IG-nya Shopee, Shopee_ID. Dan seperti biasa, kalau kalian butuh bantuan nih tentang toko Shopee kalian, atau kalian sebagai pembeli, kalian boleh tanya-tanya langsung dibantu sama customer service Shopee ya, di pusat bantuan Shopee atau chat live agen Shopee. Kayak gitu aja, kalian boleh saranin juga nih next konten aku bahas apa. Kalau aku bisa, bakalan aku bikinin tutorialnya. Jangan lupa nih follow brand kebanggaan aku ya, sampai lupa SE Perfume. Kayak gitu aja. Thanks buat kalian yang udah mantengin video-video terbaru aku. Thanks for watching, see you next content. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.